Kami mahasiswa dari Kampus Institut Teknologi Albert Unai Kupang, Prodi Informatika, kelompok 7, semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian tengah semester 2 dalam mata kuliah pengolahan sinyal digital atau yang biasa disebut PSD dengan dosen mata kuliah atas nama Ibu Cindy MS Funai, STMT. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 5 anggota. Kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ujian tengah semester dengan materi yang berjudul kuantisasi. Sebelum kami melakukan pembahasan materi, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Tapi, sebelum itu teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang pertama, dengan saya sebagai ketua kelompok, Maria Novalindanino dengan NIM 231555045. Selanjutnya, Ornitana dengan NIM 231555017. Selanjutnya, Kriston Fridolin Malafu dengan NIM 231555040. Selanjutnya, Cornelia Nesi Banunaek dengan NIM 231555022. Dan yang terakhir, Francisco Prasetyo Taimenas dengan NIM 231555001. Pada bagian pertama, kami akan membahas tentang pengertian kuantisasi. Kuantisasi adalah proses pemetaan sebuah himpunan besar atau yang biasanya disebut himpunan kontinu ke himpunan kecil atau himpunan diskrit dengan membagi rentang amplitudo menjadi tingkatan yang terbatas. Ini penting dalam mengonversi sinyal analog menjadi digital. Kuantisasi dipakai hampir semua pengolahan sinyal digital sebagai proses digitalisasi sinyal yang biasanya menggunakan pembulatan. Kuantisasi juga menjadi dasar algoritma kompresi lesat. Pada bagian kedua ini, kami kelompok 7 akan lebih lanjut membahas tentang proses kuantisasi dalam pengolahan sinyal digital. Proses kuantisasi ini melibatkan pengukuran amplitudo sinyal kontinu pada titik-titik waktu tertentu dan memetakan hasil pengukuran tersebut ke dalam tingkat kuantisasi yang terdefinisi. Pada tingkat kuantisasi yang terdefinisi ini terbagi menjadi 3 bagian,
Yang pertama, pengukuran amplitudo. Pada pengukuran amplitudo ini, sinyal kontinu diambil sampel amplitudonya pada titik-titik yang tertentu. Dan yang kedua, pembagian rentang. Dalam pembagian rentang ini, amplitudo dibagi menjadi tingkat kuantisasi yang terbatas. Dan yang terakhir adalah bagian ketiga, mengonversi ke data diskrit. Hasil pengukuran amplitudo diubah menjadi nilai yang sesuai dengan tingkat kuantisasinya. Yang berikutnya, pada bagian ketiga, metode-metode kuantisasi yang umum digunakan. Terdapat beberapa metode kuantisasi yang sering digunakan, termasuk metode linear, Mulao, Alao, dan delta. Setiap metode memiliki keunikan dan penerapannya. Yang pertama, metode linear. Paling sederhana, menggunakan interval linear antara tingkat kuantisasi. Yang kedua, Mulao dan Alao, menggunakan konferensi non-linear untuk meningkatkan kualitas sinyal dengan lebih sedikit tingkatan kuantisasi di rentang amplitudo yang lebih kecil. Yang ketiga, delta, menggunakan perbedaan antara nilai amplitudo sampel sebelumnya dan saat ini untuk menghasilkan tingkat kuantisasi. Pada bagian keempat, himpunan kuantisasi sinyal digital. Himpunan nilai masukan yang mungkin bisa saja berukuran tak terhingga serta bisa saja kontinu sehingga berukuran tak terhingga, atau misal bilangan real. Himpunan nilai hasil kuantisasi bisa saja berukuran berhingga atau tak terhingga terhitung. Himpunan masukan dan hasil bisa didefinisikan secara umum. Misal, kuantisasi vektor adalah penerapan kuantisasi untuk data masukan himpunan kuantisasi dalam sinyal digital multidimensi. Baik, bagian yang kelima adalah keuntungan dan kerugian kuantisasi dalam pengolahan sinyal digital. Proses kuantisasi memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Di satu sisi, ia mengubah sinyal analog menjadi digital yang dapat dengan mudah diteruskan dan diproses. Namun, juga dapat menyebabkan distorsi dan kehilangan informasi pada sinyal. Yang pertama, keuntungan. Memungkinkan penyimpanan, pengiriman, dan pemrosesan data sinyal digital dengan efisiensi tinggi. Yang kedua, kerugian. Potensi distorsi dan kehilangan informasi pada sinyal akibat tingkatan kuantitas yang terbatas dibandingkan kuantitas sinyal aslinya. Yang ketiga, penyeimbangan. Penyesuaian kuantitasi untuk memperoleh keseimbangan optimal antara efisiensi dan kualitas sinyal. Pada bagian ke-6, sifat matematis. Karena kuantisasi memetakan dari banyak ke beberapa atau sedikit, ia bersifat non-linear dan tidak reversibel. Dengan kata lain, karena nilai keluaran dipakai oleh nilai masukan yang sama, kata mungkin dilakukan pemulihan nilai asal dari nilai hasil kuantisasi. Penerapan kuantisasi dalam kompresi data dan pengaruh tingkat kuantisasi terhadap kualitas sinyal digital. Yang pertama, penerapan kuantisasi. Kuantisasi digunakan dalam berbagai algoritma kompresi data untuk mengurangi ukuran data sinyal digital dengan memperkenalkan tingkat kuantisasi. Ini membantu mengurangi kebutuhan atau penyimpanan dan bandwidth. Yang kedua, pengaruh tingkat kuantisasi. Tingkat kuantisasi yang lebih tinggi dapat menyebabkan distorsi atau penyimpanan dari sinyal asli. Sementara tingkat kuantisasi yang lebih rendah meningkatkan kualitas sinyal, tetap juga lebih membutuhkan ruang penyimpanan dan bandwidth. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan penerapan kuantisasi dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, kuantisasi merupakan langkah penting dalam pengolahan sinyal digital dengan keuntungan dan kerugian yang perlu dipertimbangkan. Penerapannya dapat ditemukan dalam berbagai teknologi, termasuk telekomunikasi, audio, video, dan masih banyak lagi.
Siswa dari kampus Institut Teknologi Albert Bunai akan Salam, Salve, kami mahasiswa dari kampus Institut. Kuantisasi juga menjadi dasar algoritma kompresi himpunan kecil atau himpunan diskret dengan membagi rentang ke himpunan kecil atau himpunan diskret. tingkat kuantisasi yang terdefinisi. Tiga. Pada pengukuran yang terdefinisi. Pada tingkat pengukuran kuantisasi, lu jangan bikin kuantisasi ini melibatkan mengukur amplitude. Dalam proses kuantisasi ini melibatkan pengukuran amplitude sinyal kontinu pada titik-titik waktu tertentu dan memetakan alarm, Cok. Dalam pengolahan sinyal digital, proses kuantisasi pada bagian kedua ini kami kelompok 7 akan Kuantisasi memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Memiliki konsekuensi yang perlu timbangkan. Tingkatan kuantitas ulang dari keuntungan. Yang ketiga, penyeimbang sorry. Tiga.